adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Salam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah melihat video singkat tentang The Parable of the Good Samaritans, atau perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, bercerita tentang seorang yang turun dari Yerikho ke Yerusalem dan kemudian dia dirampok habis-habisan. Ada para pemuka agama, orang Lewi dan imam yang lewat, kemudian orang-orang yang lewat di sekitar situ, tapi mereka mengabaikan untuk menolong orang tersebut. Hati nurani mereka, attitude dan sikap moral mereka. Dan kemudian ada seorang yang lewat, yaitu orang Samaria yang secara budaya, secara culture, habit, adat istiadat bertolak belakang sekali dengan orang Yahudi pada waktu itu, bahkan dibenci oleh orang Yahudi dan dijauhi oleh orang Yahudi dalam lingkup pergaulan. Nah, dari video yang kita sudah nonton, The Parable of the Good Samaritans tadi dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, kita akan belajar tentang apa itu justice and charity. Nah, dari konsep Lukas pasal yang ke-10 ini kita akan belajar justice atau keadilan. Nah, gereja harus terlibat secara aktif untuk bagaimana berusaha meyakinkan setiap orang, karena gereja juga institusi bagaimana Injil itu berkeadilan sosial bagi orang lain, bahwa gereja harus berusaha untuk meyakinkan setiap pribadi, dan setiap pribadi itu harus bisa menikmati keadilan. Nah, kita melihat bahwa gereja harus bisa berdiri untuk bisa menyeberangkan suara kebenaran bagi institusi. Nah, kita lihat di Indonesia, institusi yang ada adalah trias politika yang ada. Ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif, di mana hukum menjadi panglima, law enforcement, dan setiap orang equal before the law. Mereka berdiri sama di hadapan hukum. Nah, gereja harus berdiri dan menjadi pengontrol juga bagi pemerintah, sehingga setiap orang bisa menemukan keadilan, bisa menemukan justice itu dalam tatanan hukum. Dan gereja juga harus sadar, gereja harus bisa mengajarkan keadilan dari mimbar-mimbar gereja tentang kebenaran ini. Kebenaran ini tidak saja secara rohani, tapi secara moralitas, secara sosial dan politik, itu harus diseberangkan kepada para pemangku kepentingan yang ada di trias politika. Justice artinya suatu kondisi kebenaran, dan kebenaran yang ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang menyangkut benda atau orang. Nah, justice dalam konsep Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, ini adalah gereja harus berusaha mendorong pemerintah supaya setiap pemerintah menjamin bahwa setiap orang menikmati keadilan. Keadilan pada contoh dalam Lukas 10 orang Samaria ini adalah bahwa setiap orang bisa dengan nyaman melewati jalan dari Yerikho ke Yerusalem. Di situ tidak ada lagi bandit, tidak ada lagi preman, tidak ada lagi para perampok yang merongrong. Jadi keadilan adalah law enforcement, hukum ditegakkan, dan kemudian setiap masyarakat, setiap pribadi, setiap orang bisa melewati jalan daripada
Yerikho turun ke Yerusalem dengan nyaman. Dan tidak ada lagi korban, tidak ada para perampok lagi. Gereja harus menyuarakan kebenaran ini, sehingga kebenaran ini bisa menjadi bagian dari bentuk sosial gospel, Injil yang bersosial dan Injil yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu para pemimpin Kristen harus berdiri dan menyeberangkan kebenaran ini. Gereja harus bisa menjadi sebuah otokritik bagi pemerintah. Gereja tidak saja menjadi underbow bagi pemerintah, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, tapi gereja harus berdiri ketika pemerintah mulai menyimpang daripada kebenaran, karena kita percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Gereja harus menghargai pemerintah, menghormati pemerintah, tapi ketika pemerintah melakukan penegakan hukum yang tidak pada tempatnya, sehingga ketidakadilan itu ada, seperti yang dikatakan dalam Habakuk bahwa hukum tampil terbalik, maka gereja harus berusaha menyuarakan sehingga justice pada cerita ini itu bisa diaplikasikan kepada kehidupan bersosial dan bermasyarakat, bernegara, di mana hukum sebagai panglima penegakan hukum itu bisa ditegakkan. Jadi gereja harus meyakinkan pemerintah supaya setiap orang menikmati keadilan yang sama. Tidak ada lagi perampok, tidak ada lagi penjahat, tidak ada lagi makelar, tidak ada lagi preman dan bandit-bandit di bangsa ini. Gereja harus meyakinkan supaya setiap orang melewati jalan dari Yerikho turun ke Yerusalem itu, setiap orang melewatinya dengan nyaman. Dan seriti adalah kemurah hatian pada kisah ini, di mana gereja harus terlibat ketika orang-orang yang sudah menjadi korban daripada ketidakadilan itu. Gereja harus turun tangan, harus merawat. Entah gereja harus mendirikan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, panti-panti asuhan sosial, rumah-rumah binaan singgah, supaya gereja dapat menampung pelacur-pelacur, gereja dapat menampung korban-korban human trafficking, dan mendirikan safe house para korban yang dirampok habis-habisan itu. Dari kisah ini kita melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang diseberangkan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menyindir para pemangku kepentingan gereja waktu itu yang diwakilin oleh orang Lewi dan imam besar. Mereka melewati begitu saja orang yang dirampok habis-habisan itu. Sementara seseorang yang dengan latar belakang budaya, mungkin dia tidak mengenal kekristenan dengan baik, dia tidak beribadah dengan baik, dia orang yang tidak mengenal Allah, yang dianggap oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tapi dia menunjukkan cerita yang luar biasa. Dia menunjukkan kasih yang luar biasa. Dia mengangkat orang itu, mengobati, menanggung bebannya, dibawa dengan keledai, dan kemudian dibawa ke pengobatan dan mengobati luka-luka daripada orang yang menderita itu dan membayarkan sejumlah uang. Dari kisah ini gereja harus belajar. Gereja harus mengintrospeksi diri dan melihat hal ini, mengumandangkan hal ini, dan mengajarkan bahwa justice dan seriti itu harus ditegakkan di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Bahwa ketidakadilan tidak boleh lagi dibiarkan oleh gereja, oleh para pendeta, oleh para hamba Tuhan. Keadilan itu harus diawasi supaya setiap orang bisa menikmati keadilan itu. Dan seriti merawat para korban yang sudah luka dihajar habis-habisan oleh para bandit, oleh para perampok, oleh para preman. Karena itu gereja harus berdiri dan menyuarakan keadilan ini. Gereja harus berdiri dan mengerjakan pelayanan-pelayanan The Good Samaritans bagi lingkungannya, lingkungan sosial yang ada secara skala kecil, dari lingkungan desa, kecamatan, kelurahan, bangsa, provinsi, bahkan terlebih dalam skala besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan pesan singkat tentang justice and charity dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.